Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Bang Ahmad Yani dan kawan-kawan pengurus yang memberi kehormatan saya untuk diundang di acara ini. Mengingat topiknya, neokomunisme, itu kalau dalam telaah geopolitik saya selama dari 2008 ya, dalam mengulas komunisme, baik komunisme klasik seperti yang digambarkan Bang Ginting tadi maupun yang neo komunisme sekarang ini, itu harus dalam rangkaian yang terintegrasi antara isu kolonialisme, isu nasionalisme, dan komunisme. Karena itu lahir, spektrum itu awalnya dari penjajahan. Ketika kita dijajah Belanda, dijajah Inggris, dan Jepang. Nah, di dalam kerangka pada persoalan waktu itu, yang kita hadapi memang penjajahan kolonialisme klasik, di mana penjajah itu datang secara fisik, directly ke negeri. Inggris di Malaysia, di India, di Pakistan, dulu masih satu ya, India, Pakistan, lalu apa tuh namanya, Vietnam, Prancis, Kamboja, itu direct kolonialisme. Jadi kolonialisme langsung datang duduki, dan para pejuang kita sebelum era abad 20 yang ada Budi Utomo, Syarikat Islam, sampai ke yang kemudian apalagi tahun-tahun 1920-an, era Bung Karno, Bung Hatta. Walaupun mengetahui fisik Belanda itu datang, tapi nggak tahu ini sebetulnya apa. Pangeran Diponegoro memang pernah dalam satu masa merasakan, wah ini ada yang nggak bener nih. Tamu kok kayak yang punya rumah, misalnya gitu. Yang kebetulan pangeran-pangeran lain di Keraton Mataraman Jogja itu nggak loh, biasa aja, pesalahnya gitu. Namanya juga dagang misalnya gitu. Tapi Pangeran Diponegoro karena punya didikan dari karakteristik geografis yang tidak di keraton, tapi di kampung dan desa yang namanya Tegalrejo, dia punya pandangan lain. Tapi itu pun belum bisa menangkap secara sistemik itu apa penjajahan itu. Nah, waktu Bung Karno tahun 30 ditahan dan kemudian dibela, melakukan pembelaan di pengadilan di Bandung, nah, baru ditelanjangin itu sistemnya, bahwa sistemnya ini adalah di mana kapitalisme itu menjadi sumbu atau bapak kandung dari kolonialisme. Nah, kenapa? Ini menarik kalau kita lihat di Barat sendiri. Karl Marx itu kelemahannya yang paling utama apa? Di dalam pembahasan dia tentang ancaman kapitalisme ini, dia mengabaikan negara berkembang, termasuk di Asia kayak kita ini. Bukan nggak menarik, dalam teori dia, kalau mau revolusi tidak mungkin di Asia, karena tidak ada kelas bourgeois atau kelas menengah pengusaha atau apa yang kemudian menjadi golongan tengah yang mendinamisir revolusi kayak di Prancis. Waktu apa itu namanya, revolusi Prancis 1789 misalnya. Nah itu kalau kita lihat di dalam kerangka Karl Marx yang kemudian dikembangkan oleh ketika para pengikutnya itu membentuk partai yang namanya Sosialis Demokrat, ataupun yang bahkan yang partai sosialis. Tapi nuansanya itu pertama, dia kalau yang ortodoks memahami Marxisme yang sesungguhnya dalam pandangan interpretasi mereka itu sangat Eropa sekali. Pertama, dalam pandangan mereka itu nggak mungkin revolusi di Asia, jadi harus dari Eropa. Bayangannya, bahkan Rusia pun mereka nggak punya bayangan tuh, bahwa kemudian 1917 meletus revolusi Bolshevik gitu. Karena itu satu, kegugurnya teori pertama dalam pandangan Marx. Nah, akibatnya apa? Ketika partai-partai sosialis di Eropa, bahkan partai komunis Eropa itu muncul, dalam alam bawah sadarnya itu, kalau di Asia ada penganut sosialisme atau meyakini sosialisme adalah alternatif menghadapi penjajahan, tidak boleh melibatkan nasionalisme.
Nah ini karena strategis yang kemudian apalagi ketika komunisme Moskow di Soviet menang meruntuhkan kekaisaran Romanov, makin yakin bahwa kalau mau jadi komunis ataupun sosialis yang berwatak radikal harus mengikuti Moskow sebagai Mekahnya komunisme. Nah, bahkan walaupun ada perpecahan di antara dua pandangan ini, bahwa yang satu mengatakan wah nggak usah melibatkan ini deh nasionalis revolusioner, atau bahasa mereka bukan nasionalis revolusioner ya, itu kan kalau kita ya. Tapi kalau mereka itu nasionalis berjuis, nggak usah gitu. Tapi ada yang bilang nggak realistik, apalagi Lenin maupun Stalin ketika itu melihat nggak bisa, harus main sendiri, harus merangkul nasionalis revolusioner itu yang notabene non komunis gitu. Nah tapi dua ini ujungnya sama, kalaupun nanti dirangkul dan bisa, ujungnya kita yang harus rebut. Nah itu jadi udah nggak tulus dari awal gitu. Nah, tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini hanya latar belakang awal ketika melihat komplikasi di dalam komunisme itu, apapun yang kemudian terjadi seperti yang digambarkan Bang Alfian maupun Bang Ginting tadi, kita harus lihat supaya kita tidak kacamata kuda, harus melihat rangkaian kolonialisme, nasionalisme dan komunisme itu sendiri. Nah itu pertama yang mungkin catatan pertama saya dalam melihat ini. Jadi ada dua persoalan di Eropa sendiri yang acuan sosialisme merujuk kepada Karl Marx, mengabaikan Asia dan juga Afrika tentunya, Timur Tengah dan Amerika Latin. Terus yang kedua, di komunis sendiri kecenderungannya adalah kalaupun bersekutu dia ingin dominan, walaupun entah di awal atau paling tidak di ujungnya. Saya ingat dokumen yang berhasil terungkap waktu pasca 65 ya. Ada dokumen ini, surat dari menurut Cina waktu itu Chen Li, Marshal Chen Li. Soekarno ini bagi kita adalah mediator antara kanan dan kiri. Tapi melihat perkembangan sekarang, kayaknya dia nggak bisa lagi jadi alat. Nah itu. Jadi itu pertama. Jadi ketidaktertulisan di dalam konteks ini ya. Nah, yang kedua, ada frase yang selalu dipakai ketika menggambarkan pasca sebelum 65 itu. Pengikut Soekarno, nasionalis dan komunis gitu. Jadi pengikut Soekarno itu dianggap, jadi padahal kalau kita lihat tahun 5 seperti tadi Bung Ginting katakan, itu kan seakan-akan erat sekali ya antara Soekarno dan komunis. Padahal kalau dari dokumen ini menggambarkan komunis pun sudah membuat entitas tersendiri. Jadi dari sini gambaran problemnya itu rumit, nggak sekedar komunis. Jadi ada satu yang antara nasionalis revolusioner, dan itu termasuk Syarikat Islam belakangan jadi PSI ya, Perhimpunan Syarikat Islam Indonesia, lalu Muhammadiyah, itu kan semua juga nasionalis revolusioner dalam perkembangan Jabaran Kepemudanya, HMI, PII dan sebagainya, itu juga nasionalis revolusioner. Nah, kalau kita lihat dokumen-dokumen yang berkembang dalam konteks waktu itu ya, antara era perjuangan kemerdekaan bahkan di perang dingin, frase-frase yang dipakai itu menggambarkan komunis ini ingin bersekutu tapi tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh membangun aliansi strategis yang utuh gitu. Nah, faktor India mungkin berpengaruh karena kecerdasan dari Gandhi dan Nehru ya, dalam mengkliarkan walaupun komunis ikut, tapi dia entah bagaimana caranya bisa tersubordinasi dan terlokalisasi ke dalam arus besar India melalui Mahatma Gandhi. Dan ini yang mungkin Soekarno tidak dalam konteks yang seperti Gandhi dulu. Itu yang membuat persoalan. Nah yang kedua, saya tertarik walaupun tadi negara agak belakangan ya, Bung Alfian menyebut soal silent war dalam konteks seperti yang tadi digambarkan itu. Nah ini saya ibaratnya begini, Bung Alfian dan saya ini kayak dokter umum, awalnya dokter yang sama-sama melihat simptom penyakitnya sama. Kalau lihat simptomnya ini kayak penyakit lambung ini. Bedanya Bung Alfian menganggap simptom ini lambung, jadi obatnya lambung terus, gitu, resep obat lambung. Saya ingat
Dr. Ali Sulaiman dulu terkenal di, saya kira era-era Bang Jannya, pasca di Petamburan, itu terkenal penyakit dalam. Jadi ada kalau saudara saya yang awalnya itu gejala lambung. Jadi 4 rumah sakit itu dia keluar masuk selalu nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ada rekom ke Pelni Petamburan aja. Yang ditangani Dr. Ali Sulaiman. Begitu visit pagi itu dia tanya cuma gini. Jadi mual Bu ya sama sesak ya. Iya. Duluan seseknya atau mualnya? Dia bilang. Sesak dulu baru mual katanya. Oke, langsung suster bawa ke lab. Ini kayaknya tiroidnya aktif, bukan lambung, Pak. Nah ini dalam konteks ini Bicara perang sedap, kembali ke buku saya Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru. Kalau yang belakangan tadi kan yang terbaru disampaikan Bang Budi Santoso tadi, neokolonialisme AS di Asia Perspektif Indonesia. Nah di Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru ini kan menjabarkan neokolonialisme di mana fondasinya itu neoliberalisme sebagai dasar yang kemudian jadi carut marut sekarang ini. Nah ceritanya begini, di sini pentingnya geopolitik mengaitkan, membaca konstelasi dunia internasional, bukan hanya dalam aspek politiknya, tapi dalam arti budaya juga, atau gerak yang kita anggap remeh-temeh, atau dari berita-berita yang pecahan-pecahan informasi, tapi itu bisa jadi itu tren ya. Nah yang orang dulu nggak baca, termasuk kita waktu Pak Harto lengser 1998 itu kan akhir 70-an Ronald Reagan Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri Inggris, ingat ya, 1970-an akhir. Awal 1980-an Ronald Reagan nyusul, menang juga. Nah itu dianggap fondasi yang batu bata biasanya seakan-akan tidak mengarah ke pembentukan bangunan. Padahal itu bangunan. Kenapa? Di era 2 ini yang namanya korporasi, jadi polisi perusahaan-perusahaan besar, entah tambang batu bara, minyak, gas dan sebagainya itu, yang tadinya cuma kelompok penekan, ada regulasi yang memayungi itu supaya dia bisa cawe-cawe di politik, namanya ikut campur dalam proses politik. Nah, apa akibatnya? Nah, ini juga ada gejala yang bahkan seiring dengan Reagan dan Thatcher berkuasa itu ada gerak dari para lawyer. Nah, ini ya, Pak Yani ini kan pengacara ya. Waktu itu orang juga mikir, karena dianggap gerakan kayak PHD atau IEI dan AI dan sebagainya, sekedar legal action biasa. Padahal ini politis. Jadi dalam legal action itu apa yang dikatakan? Di mana perusahaan korporasi itu berhak proses politik dipahami hukumnya. Nah dari situ apa yang terjadi ketika digolkan undang-undang itu? Korporasi bukan lagi kelompok penekan, tolong titip dong pasal ini, pasal itu, nggak tentu. Dia menegara, Bapak Ibu sekalian. David Rockefeller waktu itu putra bungsu dari John D. Rockefeller, yang penguasa minyak dunia itu, Seven Sister itu. Dia bakat khususnya bukan kayak kakak beradik lainnya di bisnis, dia kaderisasi politik, bakat khususnya. Makanya Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika era tahun 70-an, dan Zbigniew Brzezinski itu menjadi penasihat kebijakan luar negeri Presiden Republik, dan Zbigniew Brzezinski Presiden Demokrat sampai Obama ya. Dan dua-duanya kebetulan umurnya panjang, hampir 100 tahun ya. Bahkan Kissinger mencapai 100 tahun. Jadi artinya negara melalui sosok ini, Kongres Amerika, Capitol Hill dan Gedung Putih itu praktis dikaderisasi itu. Nah, ini yang nggak kebaca gerak ini waktu Pak Harto lengser 10-15 tahun kemudian. Di saat ini justru berjaya di puncak kelima. Walaupun Inggris sudah di tangan Tony Blair yang partai buruh, maupun
Reagan udah nggak berkuasa lagi, bahkan Bush sudah dikalahkan oleh Bill Clinton yang juga Demokrat, tapi skemanya neoliberalismenya itu terwariskan kedua-duanya. Makanya joke-nya Margaret Thatcher, walaupun saya akan lengser, tapi saya senang karena ada pengganti saya justru dari partai buruh. Jadi neoliberalisme. Nah, itu yang kemudian Pak Harto lengser, ironisnya harusnya kan kontra skema rakyat. Tapi ini justru pintu yang awalnya Pak Harto pada tingkat tertentu masih dia tutup, rapat-rapat jebol semua. Industri pertahanan tembus, listrik tembus. Bapak Ibu, terutama Bang Yani tahu betul sebagai lawyer. Undang-Undang Migas 2001, nomor 22 2001 itu betul-betul tanpa gerakan militer meruntuhkan Pertamina sebagai penguasa hulu hilir. Tanpa peluru meletus satu pun. Itu berarti polarisasi di sektor minyak. Karena Kissinger pernah bikin doktrin begini, if you want to control the state controlling energy, ya, termasuk minyak. If you want to control the people controlling food, pangan. Nah ini yang makanya Prabowo mencoba membangun kontra skema swasembada pangan dan swasembada energi, karena paham kita strateginya gimana, itu yang harus kita awasi bersama nanti kan. Tapi poinnya itu, karena ini mencoba merekonstruksi kembali ke kesalahan strategis era reformasi. Undang-undang listrik lebih aneh lagi. 1999 waktu PLN itu bikin membangun ulang PLN, itu munculnya memakai letter of intent yang ditandangin Soeharto sama Tamdesu IMF itu sebagai kerangka dari merevisi undang-undang kelistrikan itu. Awalnya nomor 20 tahun berapa itu kalau saya sudah masih di era Gus Dur, masuk ke akhirnya lolos kan di era SBY undang-undang kelistrikan, sebagaimana juga minyak sudah lebih dulu ya. Tapi kemudian ada protes dari Serikat Pekerja PLN, di bawah MK menang karena melanggar pasal 33 Undang-Undang 45. Tapi akhirnya walaupun itu ketika SBY JK 2009 diperoleh nakes menjadi Undang-Undang nomor 30 2009, sama persis isinya itu. Copy paste yang sudah dibatalkan oleh MK gitu. Nah, yang lebih menarik lagi undang-undang Minerba sebetulnya itu poin di pihak rakyat ya, karena DPR berhasil meloloskan di mana perusahaan besar kayak Newmont, Freeport dan sebagainya itu tidak lagi punya hak istimewa untuk, kecuali dia harus ikut dulu di pabrik olahan. Jadi gagasannya adalah selama ini kita ketipu, lifting emas berapa, lifting berapa, jadi perlu tidak. Tapi akhirnya SBY mengatakan waktu tenggatnya 2014 saja dikeluarlah Permen nomor 1 2014 membatalkan itu, jadi terus memberi hak istimewa ke Freeport, Newmont sama satu lagi itu, ada 3. Nah ini gambaran ini yang saya mau katakan adalah ujung ceritanya, kalau dari cerita Bung Alfian tadi, yang terjadi bukan sistem pelemahan TNI aja, Bung Budi, tapi pelemahan sistem kenegaraan. Sistem politik menjadi koruptif di semua tingkatan. Jadi bukan suap penyuap ya. Suap penyuap itu anak cucunya aja, anak cucu cicit, gratifikasi. Nah yang jadi persoalan selalu KPK kan gratifikasi. Jadi akhirnya malah KPK jadi arena persaingan elit untuk kalau lagi berkuasa, giliran lo, gue sikat lo kan, gitu segala macam. Nah, jadi tapi tidak merobohkan watak sistemnya, di mana korupsi itu pabrikannya ya di sistem politik itu, ya gitu kan. Nah, yang kedua, akibat dari poin pertama pelemahan kenegaraan itu, produk hukum dan perundang-undangan kalau tidak pro korporasi asing, ya terbukti dengan sistem tadi, undang-undang tadi berubah tuh. Dan konglomerasi lokal yang kebetulan kawin-mawin antara korporasi asing dan konglomerasi lokal ini membuahkan namanya oligarki.
Jadi makanya waktu di TV One kemarin, saya satu-satunya yang kecuali Bang Ginting yang netral dalam konteks ini. Saya dikepung 4 orang di Taiwan, di TV One waktu acara apa, catatan demokrasi. Karena saya mengatakan kita harus kembali ke 1945 asli sebagai kuadran awal bangsa. Kenapa? Karena kesalahan strategis telah dilakukan oleh reformasi gitu kan. Nah itu yang jadi saya katakan. Kenapa? Karena oligarki, kalau mereka kan selalu katakan oligarki membajak kita, jadi demokrasi dibajak. Tidak, oligarki lahir sebagai anak kandung dari demokrasi reformasi salah arah tadi. Strateginya ya. Kita nggak ngomong perjuangan 98 yang lain gitu. Apa itu suatu untuk memang peniscayaan gitu. Tapi kita bicara pasca kan gitu. Sebagai harusnya kontra skema kok malah memberi ruang neoliberalisme masuk. Nah, di dalam konteks ini kalau bicara neokomunisme bisa saja paham-paham karena gini ya, neokomunisme itu dalam perkembangannya kan bagaimana marxisme doktriner yang klasik tadi coba direvisi atau diperbarui dengan dinamika yang berkembang. Mungkin generasi-generasi 80-an kayak Bung Budi Santoso atau Bang Yani di era saya juga 80-an seperti Bang Ginting sangat awal namanya sekolah Frankfurt ya, atau segala macam yang teori kritis yang memang dasarnya sosialisme. Nah, di dalam perkembangannya karena itu tadi pasca perang dingin kan komunisme otomatis buyar secara organ maupun secara formil itu. Tapi mungkinkah itu di dalam konteks ini kemudian melakukan satu kolaborasi yang sifatnya tersamar ke dalam konteks ini? Nah, kalau ini yang harus diwaspadai di arus besarnya yaitu neoliberalisme ini, karena itulah sumber dari neokolonialisme. Nah, kenapa saya punya sinyalemen bahwa neokomunisme bisa saja masuk ke dalam konteks sebagai varian dari yang terintegrasi? Saya ingat 1989, masih ingat apa kejadian? Peristiwa Tiananmen Square yang di Cina 89 itu gerakan mahasiswa yang bergelombang yang tadinya ceritanya mau mengikuti gaya runtuhnya Soviet. Nah, apa yang terjadi? Dibantai kan sama Deng Xiaoping. Oke, itu persoalan di pihak Deng Xiaoping nanti banyak cerita lain. Tapi intinya adalah apa secara anatomis kelompok ini ternyata koalisi aneh ini atau apa persekutuan aneh di antara dua komponen. Pertama, tentu saja ultra kiri yang jauh lebih kiri dari Deng yang dipimpin oleh Guo Feng dan yang disebut Gang of Four, kelompok keempat yang tadinya itu gengnya istri, salah satu istri dari Mao Zedong yang ketika Mao Zedong meninggal ini kayak layangan putus. Nah, ada satu yang cukup oportunistik nyebrang ke Deng yang namanya Guo Feng itu. Jadi ini ultra kiri yang kalau dalam konteks Deng pun ini ke kiri-kirian yang ke kanak-kanakan, kiri yang ke kanak-kanakan. Nah, ini kolaborasi sama kaum liberal yang kebanyakan di Hong Kong, Taiwan yang non komunis sebetulnya, tapi liberal dan repotnya adalah mereka tidak independen. Di balik itu ada Barat, gitu. Skema itu kan Hong Kong belum kembali ke Cina ya masih, jadi ngipasin gitu, ikut juga. Dia nggak menghitung bahwa Deng Xiaoping nggak ada habis gitu. Nah jadi dari situ sudah kelihatan benih-benihnya. Jadi kalaupun komunisme entah itu gaya baru atau neo atau whatever istilah itu ya bisa saja terintegrasi gitu karena nggak ada cara lain. Iya bisa secara metodis dompetnya. Jadi kan sudah digambarkan dengan bagus oleh Bung Alfian dalam pengertian metode sebagai metode gerakan. Nah yang jadi skema kita nggak boleh salah tembak kembali. Mau jadi dokter umum atau Ali Sulaiman tadi. Kalau Ali Sulaiman kan nggak boleh lihat simptomnya, tapi apa yang lebih hulu dari penyebab kerusakan sekarang? Neoliberalisme, di mana dia adalah sumber dari neokolonialisme atau skema penjajahan gaya baru itu. Nah, implikasinya betul seperti yang dibilang Bang Ginting tadi, soft power ideology. Nah, dalam soft power ideology dia nggak mungkin terang-terangan gue komunis kan nggak mungkin.
tapi dia membangunnya melalui rangka liberalisme. Nah, ini, dan kalau kita lihat ini, sebetulnya bukan penyakit pasca perang dingin aja. Di era perang klasik pun, pertarungan Soekarno dengan Musso, Alimin, Amir Saripudin, bahkan di peristiwa Madiun, sebetulnya itu kan. Oke, sosialisme dan nasionalisme itu sudah watak Indonesia. Tapi mau dalam kerangka nasionalisme atau internasionalisme, kan itu persoalan yang menjadi pertarungan Soekarno dengan apa tuh namanya, yang kerucutnya dalam waktu 48 itu, yang Bung Karno bilang pilih Soekarno Hatta atau Amir Musso. Nah, cuman Bung Karno cukup bijak sebagai pemimpin, nggak mau menuding secara ideologis oknumnya, tapi oknumnya kan sistemik. Ini penyakit Amir Musso. Nah, ini juga penyakit Amir Musso ini nggak hanya di kelompok kiri, dalam konteks di kanan, di tengah itu juga banyak ya penyakit ini. Jadi intinya itu, ketika mau merancang revolusi, dia terjebak ke puts, apalagi anarki gitu. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam obsesi Mikhail Bakunin yang apa pendewa yang mendewa-dewakan anarkisme ketimbang skema revolusi. Nah, Bakunin itu banyak sekarang ya, termasuk 2529 kan terjerambat kepada skema Bakunin tadi, kekerasan anarkis yang waktunya akan memancing aparat keamanan melakukan hal yang akhirnya sama. Akhirnya dua-duanya dalam satu yang bahasa sederhananya satu boyer dua proyek gitu. Nah ini yang apa namanya harus dilihat. Nah, artinya benar harus jeli seperti yang Bang Ginting bilang, termasuk ketika membaca skema dari oposisi sendiri, karena bisa jadi itu tadi dalam konteks itu. Nah ini yang saya kira ada perkembangannya menjadi menarik kalau bicara di tataran senyap tadi ya. Yang saya perhatikan kayak waktu di TV One kemarin, saya bayangkan kayak dari ini kan ada yang walaupun nggak di DPR lagi, Mas Hermawan Pratikno yang DPR apa itu kan tadi PDI paling nggak ada yang cenderung inilah dengan saya ketika ide kembali ke UUD 45 itu ini, ternyata tidak, dia malah katakan kalau kita udah maju tapi mengalami apa beberapa kesalahan, ya nggak apa-apa, maju terus. Wah ini kan saya jadi ingat kalau kita mau jalan tol ke Cibubur lewat malah menuju Gunung Putri, ya terdekat harus keluar balik lagi kan gitu, bukannya malah terus ke Bogor kan, Jagorawi. Nah itu yang saya maksud UUD 45 itu, ini kan udah maksudnya keluar Cibubur loh, kok terus ke Gunung Putri malah 12 ke Cibinong gitu kan. Nah itu berarti kan harus dikembalikan. Nah kembali itu surat Fatwa bukan kembali ke Orde Baru, tapi kembali ke Orde Proklamasi, karena di situ Soekarno dan para founding father kita di sana. Inspirasi itu harus kita akses kembali untuk membangun rekonstruksi nasional gitu. Dalam konteks inilah saya kira pada intinya saya mau menawarkan bentak tutup kemungkinan ada pendomplengan dari komunisme atau yang mungkin ideologi kecil lain yang merasa ini selama ini tersumbat atau tereliminir. Tapi harus besar yang harus kita detek. Jadi neoliberalisme itu ibarat penyakit teroid tadi yang aktif tadi, yang bisa dibaca oleh Dr. Ali Sulaiman Almarhum. Oh, jadi obatnya benar gitu. Tapi kalau enggak, kita nanti meraba ke neokomunis yang kayak gimana? Ya memang siluman, tapi kalau siluman kan semuanya juga dalam perang intelijen. Di Islam juga perang intelijen, di sosialis intelijen, di liberal apalagi kan. Jadi, tapi kalau di sumbunya kita akan mudah mencari jawaban, mengikuti jejaknya gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita